Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, masih ingat dengan struktur sistem pakar yang secara garis besar kita punya dua buah bagian seperti ini? Ya, pertama kita sebut lingkungan konsultasi yang merupakan bagian dari user bisa berinteraksi dengan sistem pakar. Yang kedua adalah lingkungan pengembangan, di mana salah satu aktivitasnya itu adalah tim pengembang merekayasa pengetahuan untuk dibenamkan ke dalam komputer melalui basis-basis pengetahuan. Nah, di video yang sebelumnya, kita mengenal basis pengetahuan ya, memang nomornya 2, kita samakan dengan video sebelumnya. Ini memiliki dua elemen dasar, yang termasuk di dalamnya adalah fakta, dan juga yang kedua adalah aturan. Basis pengetahuan ini salah satu bagian yang cukup penting karena diperlukan untuk melakukan pemahaman serta konstruksi dari sebuah masalah sampai dengan formulasi agar masalah tersebut bisa diselesaikan. Dan yang tidak kalah penting dari bagian struktur sistem pakar ini adalah mesin inferensi karena di dalamnya ya memuat strategi penalaran yang disebut dengan forward chaining dan juga backward chaining. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kedua pendekatan ini dan untuk video ini kita akan berkenalan dulu dengan apa yang disebut dengan forward chaining, teman-teman. Ini adalah salah satu bagian yang harus kita kuasai pada mata kuliah kecerdasan buatan pada bab sistem pakar. Nah, forward chaining ini sebetulnya adalah sebuah metode pendekatan ya, merupakan teknik pencarian data driven yang artinya dimulai dengan fakta-fakta yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian fakta ini dicocokkan dengan fakta-fakta yang ada di belakang if dari aturan yang bentuknya adalah if then rules. Teman-teman pasti masih ingat bahwa salah satu bentuk representasi pengetahuan itu diantaranya adalah if then rules selain dari frame, script, dan juga logika. Nah, apabila ada fakta yang cocok pada bagian if dari if then rules ini, maka rule tersebut dieksekusi. Dan jika sebuah rule dieksekusi atau aturan ini dipakai, maka sebuah fakta baru akan ditambahkan ke dalam database. Nah, fakta baru ini adalah bagian yang umumnya berada di bagian belakang kata then. Ini untuk memudahkan teman-teman mengidentifikasi. Setiap kali pencocokan, kita akan menggunakan rule yang paling atas dulu teman-teman, karena dia adalah sekuensial. Ya, nah, setiap rule itu hanya dieksekusi sebanyak satu kali saja pada forward chaining. Kemudian pencocokan ini akan berhenti apabila tidak ada lagi rule yang bisa dieksekusi. Ya, meskipun hasil akhirnya tidak ketemu, tetap harus dihentikan apabila tidak ada lagi rule yang bisa dieksekusi. Dan biasanya forward chaining ini akan melibatkan beberapa pencarian, di antaranya adalah depth first search, best first search, atau juga breadth first search. Asing dengan istilah ini, pelajari lagi tentang metode pencarian. Oke, kita pakai contoh yang pertama seperti ini misalkan. Ada setidaknya 5 aturan yang kita ketahui pada sebuah sistem pakar. R1, 2, 3, 4, dan 5, sebagaimana teman-teman bisa perhatikan. Ya, R1 ini adalah mendung. If mendung and berawan dan angin kencang. Kemudian R2 ini adalah if lembab and sejuk and semilir dan mendung. Kemudian R3 adalah if hujan dan lembab, if berkabut dan gelap adalah rule 4, serta rule yang terakhir, rule 5 adalah if gelap and petir dan badai. Nah, jika dilakukan pembuktian menggunakan forward chaining, barangkali kalimat atau kata-kata yang bentuknya seperti ini terlalu panjang, sehingga kita akan mencoba merepresentasikan kata-kata ini menggunakan variabel. Misalkan kita memiliki variabel D yang menggantikan kata mendung, variabel D yang menggantikan kata berawan, variabel B yang mewakili sejuk, dan variabel N yang merepresentasikan badai misalkan. Ya, ini hanya acak saja, teman-teman boleh menggunakan variabel-variabel yang lainnya, tidak harus selalu sama menggunakan pola-pola baku tertentu. Ya, ini metode yang lebih mudah untuk menggunakan atau memahami rule dengan lebih ringkas saja. Ya, kemudian kalau kita ubah ya dengan variabel yang digunakan seperti ini, dari Y, Z sampai dengan N, maka bentuk aturan sederhana yang tadi kita punya kalimat panjang itu setidaknya akan menjadi seperti ini. If Y, N, D, then Z, if X, N, B, N, E, then Y, sampai dengan if L, N, M, then N. Ya, ini hanya mengubah kata-kata istilah tadi menjadi variabel-variabel yang lebih pendek dimanfaatkan.
Kemudian, pada sistem pakar itu harus ada fakta yang diketahui kebenarannya dulu. Misalkan pada kasus contoh pertama ini adalah fakta A, B, C, D, dan E yang juga bernilai benar. Apabila fakta-fakta ini diketahui nilainya adalah benar, kita diminta nih oleh sistem untuk membuktikan apakah Z ini bernilai benar atau salah. Ya, nah, maaf masih ada sponsor batuk ternyata ya. Kita pakai ilustrasi seperti ini teman-teman ya. Jadi ini hanya salah satu metode penyajian saja. Teman-teman barangkali punya cara yang lain dalam menyelesaikan forward chaining. Silakan gunakan. Kebetulan ini adalah dari referensi yang kita pakai, maka kita kenalkan sebagai salah satu metode ya untuk inferensi forward chaining pada sistem pakar. Kita punya beberapa bagian. Pertama adalah database ya. Di sini adalah database. Ini kemudian di bagian bawahnya adalah basis pengetahuan. Isinya adalah if then rules tadi yang sudah kita ubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana, teman-teman. Kemudian di sebelah kanannya adalah database ya, serta bawahnya adalah fakta baru. Ya, kemudian yang bagian kanan bawah ini adalah basis pengetahuan. Jadi mereka sebetulnya bagian-bagian yang digunakan untuk memudahkan secara visual bagaimana ilustrasi forward chaining ini bisa kita gunakan. Oke, kita mulai dulu deh. Pertama, harus diketahui bahwa fakta-fakta yang bernilai benar tadi kita masukkan dalam database. Kita punya fakta A, fakta B, fakta C, D, serta fakta E. Yang dijadikan PR kita adalah pastikan apakah Z ini benar atau salah. Nah, Z ini akan bernilai benar kalau nanti Z ini adalah berupa sebuah fakta pada kolom fakta baru untuk metode ilustrasi seperti ini yang kita gunakan. Metode lain boleh menggunakan pendekatan yang tidak sama, silahkan ya. Oke, tadi di awal disebutkan bahwa penggunaan rule itu adalah dari atas ke bawah, di scan dari rule 1, 2, 3, 4, dan 5 terus berulang. Kemudian setiap rule yang sudah bernilai benar kita eksekusi hanya tepat satu kali saja. Ya. Nah, kita akan mulai dari database ini kita cocokkan pada bagian if ya, cari rule yang pada bagian database ini sudah tersedia secara benar semuanya. Misalkan R1 nih. R1 ini adalah YND dan Z. Ya, apakah Y ini kita punya dalam basis data enggak? Ternyata Y-nya enggak kita punya dalam basis data karena kita hanya punya A, B, C, D, dan E saja di sini. Dengar backsound enggak apa-apa ya, itu sebagai nuansa tersendiri ya. Teman-teman bisa melihat bahwa ternyata yang ingin belajar kita mulai dari anak bayi. Oke? Nah, if Y and D, kita ulang, Y-nya nggak kita punya dalam database nih teman-teman. Kita punya A, B, C, D, dan E. Kita punya D, tapi kita nggak punya Y. Ya, maka rule 1 ini kita abaikan. Karena Y-nya nggak cocok dengan fakta yang kita ketahui. Kemudian scan selanjutnya adalah ke R2. If X and B and E, kita punya nggak B-nya? Oh ada, E-nya apakah ada dalam database? Ada ternyata, tapi X-nya kan kita nggak punya nih ya. Jadi rule 2 otomatis nggak bisa kita pakai dong. Betul ya. Nah sekarang kita cek nih ya, sudah tahu kan karena sudah saya kasih warna berbeda nih. Rule 3 sekarang, if A dan X kita punya A nggak di dalam database? Oh punya, maka A ini kita gunakan sebagai database yang kita pakai ya di bagian belakang if di sini. Dan kita punya fakta baru nih, yaitu aturan R3 di belakang kata Z berupa nilai X di sebelah sini. Maka pada R3 ini kita pakai A sebagai database yang kita pakai, kemudian X-nya ini akan masuk ke dalam fakta baru di sebelah kanan bawah di sebelah sini. Ya. Kemudian kalau sudah, kita lanjutkan ke aturan berikutnya di bagian bawah R3 yaitu R4. Teman-teman bisa menduga nggak kalau kita menggunakan R4 ini atau enggak? Ya, pasti bisa ya karena C ini sudah dalam database ya, sehingga C-nya kita pakai dan L-nya kita masukkan ke dalam fakta baru. Oke, kita punya pendekatan seperti ini nih ya. C-nya kita masukkan, C-nya kita gunakan sebagai database yang kita pakai, kemudian L-nya kita masukkan ke dalam fakta baru di belakang X ya. Kemudian tadi rule yang sudah kita pakai tidak bisa kita gunakan lagi ya. Ini untuk forward chaining penjelasannya seperti itu. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi tadi sudah kita pakai di rule sebelumnya adalah R3. Ini adalah untuk basis pengetahuan kita yang sekarang. Selain R3, kita gunakan R4, teman-teman. Jadi, R4 ini kita kasih warna yang juga sama-sama merah dengan R3. Dengan demikian, untuk selanjutnya, R3 dan R4 ini kita abaikan. Sekarang, kalau sudah diketahui R3 dan R4 kita gunakan, berarti kita sekarang ke R5.
Bisa memastikan nggak kita punya bagian fakta dari L dan M, ya, dari R5 ini teman-teman. Apakah ada L dan M dalam basis data yang kita pakai, ya? Oh ya, selain basis data yang ada di sini, fakta baru X dan L ini juga boleh kita gunakan kok. Dia merupakan bagian dalam database untuk metode yang kita gunakan sekarang. Jadi selain A, B, C, D, E, kita punya juga X dan L. X dan L sebagai bagian dalam database yang boleh kita gunakan. Kita punya L tapi kita nggak punya M. Berarti kita akan berulang ke R1 di atasnya. Nah, kalau teman-teman sudah sampai dengan R1 sampai dengan R5 nih ya, sudah di-scan sampai dengan bawah, atau rule berapapun teman-teman punya, kemudian kita mulai dari rule yang atas ini, dalam referensi yang kita pakai, dia berarti sudah berganti iterasi. Ya, berarti sekarang kita masuk ke iterasi kedua. Oke? Sekarang kalau sudah R5 tidak kita pakai, terus R1 dong. R1 kita punya YD nggak? Y-nya masih belum ada kan? XL, A, B, C, D, E. Berarti masih belum kita pakai, kita skip. Sekarang kita cek R2 deh. R2 ini adalah X, B, dan juga E. Punya semuanya nggak? Kita punya B, kita punya E. Oh, ternyata kita punya X. Berarti rule selanjutnya yang kita pakai adalah betul sekali R2. Karena kita punya semuanya, yaitu X, B, dan juga E. Maka fakta baru di bagian dan ini ya adalah variabel Y. Betul. Sehingga rule 2 ini sudah kita tidak bisa gunakan, alias ini kita abaikan. Oke, sekarang kita sudah punya A, B, C, D, E, X, L, dan Y. Di R5 coba, apakah kita punya semuanya? M-nya ada nggak? Sepertinya sampai kapanpun M ini nggak akan pernah kita pakai ya. Jadi seolah-olah rule 5 ini kita abaikan saja ya. Karena kita akan punya L tapi nggak akan pernah punya M. Sehingga kita balik lagi ke iterasi yang selanjutnya. Iterasi ketiga, R1 deh. R1 ini punya nggak untuk Y dan juga D teman-teman? Kalau Y-nya punya di sebelah sini, D-nya juga punya di sebelah sini ternyata. Sehingga kita akan menggunakan R1 di iterasi kita sekarang, dan Z-nya ini kita masukkan ke dalam fakta baru. Nah, karena Z ini sudah terbukti sebagai bagian dari fakta baru pada forward chaining, dengan metode yang kita pakai dari referensi yang kita gunakan, kita bisa memastikan bahwa Z ini terbukti benar, teman-teman. Ya, karena Z ini bukan lagi bagian dari basis pengetahuan, tapi sudah merupakan sebuah fakta, di mana database yang kita punya, fakta-fakta A, B, C, D, E tadi, mengarah pada pembuktian bahwa Z ini merupakan fakta yang bernilai benar. Sehingga kita hentikan pencarian sampai dengan level atau tahap yang sekarang ini. Ilustrasi pada inferensi forward chaining ini sebetulnya bisa kok kita sajikan dengan menggunakan tabel yang lebih sederhana. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah pada forward chaining ini bisa menggunakan berbagai macam metode penyelesaian ya. Salah satunya adalah metode ilustrasi dan yang kedua adalah metode tabel ini. Harapannya sih teman-teman bisa memanfaatkan waktu ketika menyelesaikan inferensi pada waktu yang terbatas, katakan pada saat ujian atau kuis yang harus cepet-cepetan ya. Nah, sama prinsipnya, kita akan memiliki basis pengetahuan di sebelah sini ya, dari kombinasi antara if dan then, kemudian fakta-fakta yang bernilai benar A, B, C, D, E, serta Z-nya ini akan bernilai benar atau salah nantinya. Kolom yang kita punya adalah rule, database, dan juga fakta baru ya, bagian yang sama dengan ilustrasi sebelumnya. Kita mulai langsung dari R1 deh teman-teman. Bisa nggak R1 ini kita eksekusi? Kita punya D dalam database, tapi kita kan nggak punya Y ya. Jadi R1 ini kita abaikan. Sehingga kita harus maju satu langkah ke R2. Kita punya XBE kah? Bagaimana? Punya XBE? Ternyata kita tidak punya X ya. Jadi R2 pun kita skip. Next. R3. Kita punya A nggak di dalam database yang kita ketahui? Ternyata ada. Nah, inilah dari bagian R3 sebagai fakta yang dipakai, menyebabkan X-nya itu masuk ke dalam bagian fakta yang baru di sebelah kanan sini. Ya. Kemudian kita punya A, B, C, D, X.
A, B, C, D, E, X maksudnya ya. R4 bisa kita pakai nggak dalam iterasi sekarang? Bisa, karena kita pun juga punya C ya dalam database di sebelah sini teman-teman. Sehingga di sini adalah R4. Ya, R4 ini menyebabkan bagian belakang L ini masuk ke dalam fakta baru ya. Di belakang den ya dari R4 ini adalah L, dia masuk dalam fakta baru. Kemudian R5 bisa kita eksekusi nggak ya kira-kira kalau kita punya database A, B, C, D, E, X, dan L? Enggak ya, karena kita masih perlu M untuk mengeksekusikan R5. Sehingga kita ganti dong iterasinya ya, masuk ke R1 lagi ya. R1 bisa kita eksekusi nggak? Kita sudah punya Y-nya kah? Belum juga. Nah, sekarang kita punya R2 dong. Betul nggak? R2 kita menggunakan B dan X ya, sehingga Y-nya ini akan masuk ke dalam fakta baru ya. Y-nya di sebelah sini nih harusnya ya. Sehingga di langkah selanjutnya Y-nya ini kita pakai. Kebetulan setelah ganti iterasi ke bawah ya, R1-nya ini sudah valid semuanya untuk Y dan juga untuk D. D-nya ada dalam database, sementara Y-nya ini ya, dia masuk ke dalam fakta baru ya. Y-nya tadi sudah kita peroleh di R2 sebelumnya ya, X, L, dan Y di situ. Menyebabkan Z yang kita punya sekarang dia masuk ke dalam bagian yang sifatnya adalah fakta. Dalam hal ini, ketika fakta dari forward chaining ini sudah berisikan dari goal, maka Z ini bernilai benar, teman-teman. Sehingga kita bisa menyelesaikan penelusuran dan berkesimpulan bahwa Z ini bernilai benar. Oke, jadi ini adalah penyelesaian dari contoh yang sama, contoh satu, tapi dia menggunakan metode tabel ya, bukan sekedar ilustrasi saja. Nah, dari contoh yang pertama kita akan coba pakai contoh selanjutnya ya. Contoh yang kedua dengan bentuk aturannya ini adalah if A and C then E, if D and C then F. Ini harusnya then teman-teman, nanti dikoreksi. Ini adalah if B and E then F, if B then C, if F then G. Sementara G ini adalah bagian yang harus kita buktikan benar atau salah apabila A dan B ini bernilai benar. Maka dengan tabel yang ada tadi, kita akan mulai dari basis pengetahuan R1 nih ya. R1 apa yang sudah kita punya? A ya kita punya, tapi kita nggak punya C. Next, kita punya apa ya di R2? Oh, nggak punya dua-duanya nih. Kita nggak punya D, kita pun nggak punya C. Jadi R1, R2 pun kita skip. Oke, bagaimana dengan R3? Kira-kira dipakai nggak? Enggak, karena kita nggak punya E. Sehingga memaksa kita harus langsung maju ke R4. Bisa nggak kita pakai R4? Bisa, karena kita sudah punya maaf ya, kita sudah punya fakta yang bernilai benar yaitu B, yang menyebabkan C ini masuk ke dalam fakta baru di kolom sebelah kanan sini. Oke, bagaimana dengan R5? Kita sudah punya F belum sih sejauh ini? Belum ya. Kita sudah punya A, B, dan C, tapi F masih kita cari nih ya. Kemudian karena sudah sampai R5 kita nggak ketemu, kita ganti iterasi dong di atas R1 nih. Ada A, B, C sebagai database dan fakta yang kita pakai. Sementara R1 kita punya fakta A dan C. Cocok nggak dengan database yang kita punya? Cocok ternyata. Sehingga A dan C ini adalah rule yang selanjutnya kita pakai, menyebabkan E ini masuk ke dalam fakta baru di belakang C ya. Nah, karena kita sudah punya A, B, C, E, di R2 sudah bisa kita pakai belum ya kira-kira? Belum, karena D-nya pun belum kita punya. Yuk, kita cek R3 deh. Bisa nggak untuk B dan E ini di sini? Kita, sudah punya nih. Kita sudah punya B, kita sudah punya E. Sehingga R3 ini adalah selanjutnya rule yang kita pakai dong ya. R3 ini adalah rule yang selanjutnya kita pakai, dengan B dan E adalah fakta yang kita pakai. Kemudian kita maju nih ke R4, nggak bisa karena sudah dipakai, ke R5 teman-teman. F dan G, if F dan G. F-nya sudah ada belum kita punya? Sebelumnya kita belum punya, sekarang kita sudah punya ternyata di dalam fakta baru. Sehingga rule yang kita eksekusi sekarang adalah R5 nih ya, menyebabkan G ini masuk ke dalam fakta baru di belakang F yang kita punya. Nah, karena G-nya ini adalah goal yang kita cari, sementara
G ini sudah ada dalam bagian fakta pada metode forward chaining, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai G ini bernilai benar, ya, menyebabkan inferensi ini dihentikan. Nah, jika masih belum paham, coba teman-teman silakan ulangi. Kemudian agar lebih mantap lagi, untuk menyelesaikan forward chaining ini silakan teman-teman coba ubah urutan dari rule yang kita punya. Kalau tadi kan kita punya sekuensial nih dari R1 sampai dengan R5 nih ya. R1 sampai dengan R5. Sekarang teman-teman ubah deh, misalkan dari R3, kemudian R4, ada R2, kemudian ada R1, R5, atau ubah sesuai dengan kehendak teman-teman deh. Dari situ, coba teman-teman amati apabila dilakukan inferensi forward chaining menggunakan fakta dan goal yang sama dengan contoh di awal tadi. Kemudian amatilah apa yang terjadi apabila urutan-urutan rules ini kita ubah ya. Adakah perbedaannya? Masihkah G ini kita ketahui sebagai sebuah nilai yang benar? Silakan dicoba ya. Kita akan belajar selanjutnya pada video tentang backward chaining. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.